A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa juma'ana fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui kalau kita membahas di antara bab perkara ulul dan azmi, kita harus mengetahui makna dari ulul dan azmi. Ketahui bahwasanya makna dari ulul adalah tekad, kesungguhan, ketekunan dari seorang nabi. Azmi adalah pilihan para nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulul dan azmi adalah tekad seorang nabi, kesabaran seorang nabi, kesungguhan seorang nabi di dalam berdakwah, menyampaikan syariatul Islam kepada umat-umatnya. Hingga Allah pilih menjadi salah satu nabi yang memang dipandang dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ia cinta umatnya dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita ketahui bahwasanya ada beberapa nabi yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ulul azmi. Siapakah beliau? Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, dan nabiyina khatamin nabiyyin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala gelarkan ulul azmi kepada Nabi Nuh alaihi salam? Bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah nabi yang Masya Allah, Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan perjuangannya, Allah panjangkan kesabarannya. Di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, umur beliau Nabi Nuh alaihi salam 850 tahun. Berarti nabi yang diberikan umur yang paling panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berjuang, berdakwah, menyebarkan di antara ajaran syariatul Islam tiap pagi, tiap siang, tiap petang dan tiap malam. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nuh, Ya Rab, inni qaumi da'autu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Rabb, aku berdoa, aku memohon kepadamu Subhanahu wa ta'ala bahwasanya engkau lebih tahu. Aku memanggil, menyeru umat-umatku tiap pagi, tiap malam, tiap siang, tiap sore, tapi tidak ada salah satu umat pun, umatku, kata Nabi Nuh alaihi salam, yang mengikutiku, tapi mereka mengejekku, mereka mengolok-olokku, mereka memfitnahku. Jadi pantas kalau Nabi Nuh alaihi salam digelarkan salah satu nabi yang diberi gelar ulul azmi. Lalu yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang Masya Allah perjuangannya, pengorbanannya, tekadnya, kesabarannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau melawan Raja Namrud la'natullah, yang mana pengikut-pengikut Namrud menyembah berhala yang sangat banyak sekali. Yang akhirnya berhala tersebut karena keimanan Nabi Ibrahim tegak, karena keimanan Nabi Ibrahim benar, akhirnya Nabi Ibrahim memberantas, menghancurkan patung-patung Raja Namrud la'natullah. Dan akhirnya diketahui oleh Raja Namrud dan pengikutnya apa hukuman untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, ialah Nabi Ibrahim dibakar. Tapi Masya Allah, undang-undang api itu adalah panas, tetapi tidak berlaku untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ketika dibakar, ia mengatakan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam otaknya, di dalam keyakinannya, di dalam keteguhannya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup
Allah sebagai wakilku, cukup Allah sebagai penolongku, cukup Allah sebagai saksiku. Tidak berlaku undang-undang api yang tadinya panas, tapi tidak berlaku untuk Ibrahim alaihi salam. Undang-undang api menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kita ketahui sepak terjang riwayat sejarah hidup Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Isa adalah nabi yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Banyak cemoohan, banyak fitnah, banyak cacian bahwasanya Isa adalah anak hasil zina. Karena tercipta dan dilahirkan tanpa seorang ayah. Akhirnya ibundanya Maryam difitnah. Seketika itu Nabi Isa alaihi salam baru umur balita, mengatakan bahwasanya yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa memberikan kesembuhan bagi orang yang punya penyakit kista, bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu adalah salah satu mukjizatan Nabi Isa alaihi salam, akhirnya dijuluki gelar ulul azmi. Begitupun dengan Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Fir'aun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun tidak iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa salah satunya? Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengangkat tongkatnya, fadrib bi'asokal hajar. Hei Musa, pukullah tongkatmu ke dalam lautan. Di tepi lautan, maka akan terbelah lautan itu menjadi dua. Masya Allah, takjub keimanan, keyakinan Nabi Musa alaihi salam bisa menggetarkan hati-hati kita. Maka mari kita tauladani sama-sama bahwasanya Nabi Musa pantas diberikan gelar oleh Allah ulul azmi. Dan yang terakhir adalah khatamun nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, kita tahu perjuangan kalau tanpa ada kekasih Allah, kalau tanpa ada Rasulullah, kalau tanpa ada yang dekat dengan Rasulullah, maka Islam tidak akan sampai kepada kita. Kita tahu ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud, dilempari kotoran unta, dilempari bebatuan oleh kaum Quraisy. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Ketika dirinya yang diolok-olok, ketika dirinya yang dijelek-jelekan, ketika dirinya yang dijatuhkan, Nabi Muhammad tidak marah. Tetapi ketika agama Allah usik, ketika Al-Quran diusik, maka ihmarra wajhuhu, kelihatan merahnya kemarahan Sayyidina Muhammad. Maka kalau tanpa ada Sayyidina Muhammad, kita tidak bisa merasakan iman yang saat ini kita rasakan. Tidak bisa kita merasakan ihsan yang saat ini kita rasakan, dan Islam yang saat ini kita rasakan. Dan mari kita sama-sama jadikan suri tauladan ulul azmi ini adalah Nabi yang menjadi salah satu contoh dalam perilaku perbuatan kita semua. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk belajar beristiqomah, meneladani para nabi-nabi Allah dan mengikuti jejak titah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya Al-Fakir mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.